Dia mengirimkan saya video dari dua bocah yang tidak paham apa-apa tapi ngoceh dan berpikir mereka sedang menyerang kekristenan. Dan pagi ini saya akan memberikan sebuah tanggapan pengantar karena sebenarnya saya setelah menonton video itu saya berpikir bahwa ini satu topik yang bagus untuk saya berikan pengajarannya kepada publik karena memang mereka tidak punya apa-apa yang bisa diraih dan digenggam digunakan untuk menyerang kekristenan. Sebab sejarah mencatat bahwa yang menyerang kekristenan duluan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad. Itu tercatat di dalam Quran dan tercatat di dalam hadis-hadis. Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem mendarat di dalam Quran lahir di bawah pohon korma. Yesus Ibu Maria yang bukan merupakan saudara perempuan dari Harun mendarat di dalam Quran menjadi saudara perempuan dari Harun yang perbedaannya itu 1400 tahun. Nah, si Daging Adas memfitnah bahwa yang menyerang Kristen itu adalah Islam. Nah, Islam ini bukan menyerang, tetapi Islam ini membenarkan ajaran-ajaran Kristen yang dimana ajaran itu diadopsi oleh diadopsi oleh para filsuf penyembah berhala. Contoh sebagai God Tritunggal, itu God Tritunggal pada abad 3 sebelum Masehi, Plato sudah mengungkapkan sebuah rumusan 3 Tuhan. Itu silahkan cek. Lalu muridnya Plato, Aristoteles juga demikian, juga mengatakan bahwa sejatinya God itu ada 3. Dengan dalih Aristoteles mengatakan angka aja tidak ada yang mutlak satu. Angka ada yang pertama, ada yang tengah, dan ada yang terakhir. Lalu datang Origen, yang dimana Origen itu adalah bisa dikatakan ulama dari kekristenan, mantan filsuf yang dalam rumusannya tentang osia atau zat tubuh Kristus yang Kita ngerti kalau masalah itu mungkin teman-teman udah ngerti ya. Dan di kesempatan malam ini kita akan membahas satu tema yang seru ini ya. Saya juga takjub nih. Saya sebagai moderator, sebagai host, takjub nih dengan satu anak muda bocah ingusan ini ya, kalau kita bilang. Ya, kalau mengutip kata dari Dr. Daging Adas, di mana dikatakan ini bocah ya, bocah ingusan. Bahkan bocah ingusan ini belum berumur 20 tahun ya, baru tahun ini 20. Oke, saya panggil aja ini ada Pendeta Abednego. Assalamualaikum, selamat malam Pendeta Abednego. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach Julius. Malam. Oke, sebelumnya mungkin supaya penonton tahu kenapa ini bisa terjadi ya. Jadi sebelumnya itu Pendeta Abednego dengan Valen ada bahas satu topik yaitu tentang kekristenan ya. Itu judulnya apa? Membongkar kesesatan Kristen dan membuktikan bahwa Kristen itu ajaran politis dan paganisme. Oke, ya, paganisme. Saya ingat paganismenya. Dan waktu itu Pendeta Abednego dan Valen ya berdua membahas tentang ajaran kekristenan yang ternyata pagan gitu ya. Terus dalam video itu direaksi oleh seorang doktor teologi ya, doktor besar yang merupakan pengajar di sekolah teologi ya, yaitu Bapak Daging Adas melalui channel dia yang disebut atau bernama Verbum Veritatis. Ya, ini nama channelnya dan ini baru ya, baru di review sama dia. Mungkin sambil kita nonton ya apa yang dikatakan oleh Dr. Daging Adas ya di sini. 2 hari lalu, bocah Goldian Simbolon dan Yahudi KW Valen ya. Jadi reaction untuk bocah Goldian Simbolon dan Yahudi KW. Ya, kita nonton saja kurang lebih apa yang dikatakan oleh Dr. Daging Adas. Ya, salam selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya pagi ini naik lagi karena tadi malam saya tidur sebentar, kemudian subuh saya bangun, lalu saya baca WhatsApp dari salah seorang saudara Kristen yang tinggal di Medan, Hoas. Dia mengirimkan saya video dari 2 bocah
yang tidak paham apa-apa tapi ngoceh dan berpikir mereka sedang menyerang kekristenan. Dan pagi ini saya akan memberikan sebuah tanggapan pengantar, karena sebenarnya saya setelah menonton video itu, saya berpikir bahwa ini satu topik yang bagus untuk saya berikan pengajarannya kepada publik, khususnya tuduhan terutama dari mereka yang ada di dalam camp History of Religion School, para penganut aliran sejarah agama muncul pada abad 19 dan awal abad yang ke-20, yang menelurkan klaim dan tuduhan bahwa sebenarnya klaim-klaim inti kekristenan itu berasal dari dunia paganisme, dunia Greco-Roman, dunia Helenisme, dan mereka memperlihatkan sejumlah paralel dengan kepercayaan-kepercayaan kuno pada masa itu dari agama-agama misteri yang muncul pada masa itu, dan mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu adalah daur ulang dari keyakinan-keyakinan paganisme yang muncul di dalam dunia kuno. Nah, topik itu nanti akan saya sendirikan karena itu satu topik pengajaran yang sangat baik, memberikan pengajaran kepada saudara bahwa klaim semacam itu tidak lebih daripada omong kosong. Betul-betul itu adalah omong kosong yang dipopulerkan oleh para ahli liberal, kemudian ironisnya dipungut oleh muslims karena memang mereka tidak punya apa-apa yang bisa diraih dan digenggam digunakan untuk menyerang kekristenan. Jadi kalau kamu pergi kepada para critical scholar, para scholar yang liberal, bagaimana kalau saya pergi kepada ahli para teolog Islam yang liberal untuk menghantam Islam? Dia akan terima nggak argumen semacam itu? Jadi nantikan saja itu. Tadi saya berbicara dengan beberapa teman di Asosiasi Apologets Indonesia untuk mengadakan Asasi Talk mengenai Christianity and Paganism, kekristenan dan paganisme. Jadwalnya sedang diatur, jadi nantikan presentasi saya mengenai topik penting itu di dalam sesi Asasi Talk nanti. Nah, sekarang saya akan berikan sebuah respon pengantar saja untuk sejumlah klaim yang dikemukakan oleh dua bocah ini. Nah, saya lihat beberapa komentar. Salam Pak Mangatul Sagala. Terima kasih sudah hadir di sini dan memberikan support, memberikan semangat. Tuhan memberkati Bapak di dalam pelayanan dan tetap sehat, jaga kesehatan Pak. Terima kasih telah melayani Pak. Nah, jadi kita langsung saja, saya akan share kepada saudara, perhatikan dulu supaya saudara bisa lihat sini, membongkar kesesatan Kristen. Mari kita dengar langsung apa yang mereka katakan. Kalau ada salah saudara, ayo kasih tahu saya. Kristen yang suka menggunakan kata Ustaz Gracia Peru. Mulainya saya di sini. Kamu mulai ngawur. Channel Predikator Veritatis itu bukan channel saya, goblok. Kenapa kamu kait-kaitkan saya dengan channel itu? Kamu bahkan membedakan antara Verbum Veritatis dengan Predikator Veritatis saja kamu tidak bisa, tapi sosok mau menyerang kekristenan. Itu kegoblokan kamu yang pertama, dan masih banyak kegoblokan yang lain, nanti saya akan libas. Aku konten Christian Prince dan tanpa otak, dan masih banyak lagi channel-channel Kristen yang suka memfitnah Islam tanpa tahu apa itu Islam, tanpa ilmu dan dengan segala kebodohannya mereka. Mas, jangan meneliti dulu. Kamu mengatakan bahwa orang para apologet Kristen menyerang dan memfitnah Islam tanpa tahu apa-apa tentang Islam. Pertama, jangan memberi kesan kepada dunia ini bahwa Islam itu inosen, tidak bersalah. Tahu-tahu muncul orang-orang Kristen dan menyerang Islam secara argumentatif. Itu adalah pemutarbalikan sejarah. Sebab sejarah mencatat bahwa yang menyerang kekristenan duluan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad. Itu tercatat di dalam Quran dan tercatat di dalam hadis-hadis. Yesus yang lahir di kandang domba di Bethlehem mendadak di dalam Quran lahir di bawah pohon kurma. Yesus Ibu Maria yang bukan merupakan saudara perempuan dari Harun mendadak di dalam Quran menjadi saudara perempuan dari Harun yang perbedaannya itu 1400 tahun. Kemudian Quran surat 4171 menyerang ketuhanan Yesus, termasuk menyerang Tritunggal, maka di dalam Al-Maidah termasuk menyerang historisitas kematian Yesus melalui penyaliban, surat An-Nisa yang sangat terkenal itu, surat 4. Jadi siapa yang memulai serangan itu duluan? Allahmu dan nabimu yang memulai serangan teologis itu pertama kali terhadap kekristenan, termasuk juga terhadap Yudaisme. Jadi sekarang saya bingung, kenapa tiba-tiba mendadak kamu duduk bersama seorang manusia Servet
bernama Valen ngaku-ngaku sebagai Yudaisme dan kalian bersihin kumbaya untuk bersatu melawan Kristenan. Nah, saya sih tidak peduli kamu mau bersatu dengan siapa saja untuk melawan Kristenan, karena setiap serangan kalian terhadap Kristenan itu akan saya libas. Kamu mau kumpulin siapa aja, kumpulin, bersatu kalian jadi satu, kemudian juga saya libas kalian sekaligus. Kamu bocah macam kamu kok buka mulutmu terlalu lebar, playing victim di hadapan publik, seakan-akan kamu itu inosen, tidak bersalah apa-apa, tahu-tahu kamu diserang secara argumentatif oleh Kristenan. Yang ada itu sebaliknya, kalian itu bahkan ceramah di masjid saja bahas tentang Kristenan, bikin ceramah di lapangan bahas tentang Kristenan, duduk berdiri bahas tentang Kristenan, kain nama, Menakem Ali, Moko Ginta. Oke, mungkin satu-satu ya kita reaksi biar nggak kepanjangan ya. Mungkin sebelumnya saya nanya dulu nih, gimana Pendeta Benigo? Udah nonton ya kira-kira? Oke, thank you ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia memfitnah saya sebagai bocah ingusan, padahal dia adalah doktor teologi sekaligus imam para polemikus dan apologet Kristen yang ada di Indonesia ini. Dia dokter pengajar, lalu dia turun gunung untuk menyerang bocah ingusan yang belum genap 20 tahun seperti saya. Seolah ada ketakutan secara psikolog seorang dokter yang dia sudah lulus Starta 3, lalu dia turun gunung untuk melawan saya. Apakah tidak ada murid-muridnya yang mampu menghadapi bocah ingusan berusia belum genap 20 tahun ini? Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada kemampuan dari murid dia, murid-murid si Dr. Verbum Veritatis atau Daging Gardas yang mampu melawan kapasitas dan kemampuan saya saat saya meng-counter attack tentang kekristenan. Ya. Nah, si Daging Gardas memfitnah bahwa yang menyerang Kristen itu adalah Islam. Nah, Islam ini bukan menyerang, tetapi Islam ini membenarkan ajaran-ajaran Kristen yang dimana ajaran itu diadopsi oleh diadopsi oleh para filsuf penyembah berhala. Contoh sebagai God Tritunggal, itu God Tritunggal pada abad 3 sebelum Masehi, Plato sudah mengungkapkan sebuah rumusan 3 Tuhan. Itu silahkan cek. Lalu muridnya Plato, Aristoteles juga demikian, juga mengatakan bahwa sejatinya God itu ada 3. Dengan dalih Aristoteles mengatakan angka aja tidak ada yang mutlak satu. Angka ada yang pertama, ada yang tengah, dan ada yang terakhir. Lalu datang Origen, yang dimana Origen itu adalah bisa dikatakan ulama dari kekristenan, mantan filsuf yang dalam rumusannya tentang osia atau zat tubuh Kristus yang Oke. Kita ngerti kalau masalah itu mungkin teman-teman udah ngerti ya. Cuman yang saya ingin garis bawahi ada beberapa ya. Pertama, masalah dengan mengatakan kalau Kristen ya komplain karena Islam menganggap mereka ini palsu gitu kan, dipalsukan. Ada yang dipalsukan. Saya rasa nggak ada salahnya ya. Walaupun dia bilang Islam itu baru muncul tahun berapa. Sama seperti Orde Baru gitu ya. Soekarno duluan daripada Soeharto. Tapi saat Soeharto menjabat, saat Presiden Soeharto menjabat, dia membuat sejarah baru. Ya, dia membuat narasi seakan-akan Bung Karno itu terlibat dengan PKI. Dengan membuat seakan-akan Bung Karno ini kan jadi kayak penjahat ya. Itu memutarbalikkan sejarah, mengubah sejarah, mengkorupsi sejarah gitu. Sama dengan yang kita anggap kekristenan lakukan. Jadi kekristenan pun sama, dia melakukan korupsi dari ajaran Yesus sebenarnya, dan saat Orde Baru tumbang, ajaran itu diluruskan kembali. Jadi ini sebenarnya sama ya dengan Islam muncul untuk meluruskan kembali. Boleh aku tanggapin poin yang disampaikan Pak Deki? Ya, ini biar penonton ngerti. Jadi kurang lebih kenapa Islam meluruskan itu, ya sama seperti sekarang orang meluruskan sejarah yang lama, ternyata Orde Baru lah yang membengkokkan sejarah itu. Sama seperti Islam menjelaskan kalau Kristen sudah membengkokkan ajaran dari Isa Al-Masih. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya, dan kenapa ada narasi kayak di masjid ada khotbah ya, ada ceramah tentang kekristenan, karena memang Nabi Isa alaihissalam termasuk Nabi di Islam, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Terus dia bilang si Valen sama Goldian bersatu ya, mereka bersatu untuk melawan kekristenan. Ini seperti terilmuan juga ya, bersatu gitu, 3 bersatu. Mungkin mau cari partner satu lagi kalian. Oke, silakan lanjut. Oke, thank you. Yang pertama, tuduhan bahwa Islam dulu yang menyerang kekristenan itu adalah hal yang sangat nonsen dan omong kosong. Sejatinya kalau kita cek sejarah, Kristen sendiri itu yang menyerang monoteisme yang
berasal dari Tuhan. Many prophet but one message. Banyak nabi tetapi satu pesan, yaitu about tauhid, about monotheisme. Tetapi ironisnya Kristen yang teologinya itu dinamis dan berevolusi pada 38 Masehi itu menyerang teologi yang sejatinya tauhid dan monotheisme. Jadi yang lebih dulu menyerang tentang ketauhidan Tuhan atau Allah atau Hasim itu adalah Kristen. Tetapi mereka tidak mau disalahkan. Padahal bukti sejarahnya itu yang nyata. Saya izin share screen. Nah, jadi Islam ini datang. Oh ya, jadi Islam ini datang untuk meluruskan pembelokan ajaran yang dimana ajaran itu terinterpolasi dari filsuf-filsuf penyembah berhala. Nah, yang pertama kalau kita cek di dalam bukunya Karen Armstrong, History of God. Karen Armstrong ini seorang sejarawan Katolik di abad kontemporer ini yang sebagai pemenang Nobel dan kapasitas dan kapabilitasnya ini sudah diakui. Nah, ini di bab ke-7, ke-8 maksudnya, A God for Reformers. Jadi Karen Armstrong ini menjelaskan di mana yang dulunya itu pesan dari Nabi itu tentang monoteisme, lalu terinterpolasi dan diubah oleh ajaran bapak-bapak gereja yang terpengaruh oleh filsuf penyembah berhala. Nah, jadi Islam datang meluruskan nazalna alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Tetapi Dr. Deki Ngadas dengan segala kecantikan retorikanya mencoba menutupi fakta dan sejarah yang ada. Nah, lalu yang kedua tentang penyalipan. Tadi dia mencoba mengkut ayat Al-Quran bahwa Al-Quran itu menolak atau menyerang kekristenan tentang penyalipan. Itu bukan menolak atau menyerang. Kami percaya bahwa penyalipan itu benar-benar terjadi. Tetapi faktanya Yesus ini tidak pernah mati di kayu salib. Karena arti daripada crucifixion, kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary, yaitu seorang yang digantung di palang salib lalu dia mati. Nah, ini sejarawan kekristenan dan naskah Laut Mati pun yang mengatakan bahwa Yesus ini berhasil selamat dari racun yang ada di palang salib. Barbara Thiering, dia pernah menulis buku Jesus the Man di halaman 155. Barbara Thiering mengatakan dengan tajuk A Death That Failed, kematian yang gagal. Nah, di sini dikatakan Jesus did not die on the cross. He recovered from the effect of the poison, was helped to escape from the tomb by faith, and stayed with them until the red storm. Jadi Yesus ini tidak mati di cross, di palang salib. Dia berhasil sembuh dari efek racun dan teman-temannya menolong membawa dia sampai ke Roma. Dan ini yang menulis adalah orang Kristen. Dan ini selaras dan senada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, fakta sejarah yang nyata yang ditulis oleh orang Kristen sendiri ini coba mereka tutupi dengan dalil, oh, Bible ini berasal dari Tuhan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus menulis bahwa Yesus itu disalib. Sebenarnya mereka sendiri tidak tahu. Kalau kembali ke ajaran Bible secara total skriptura, itu malah membuktikan bahwa Yesus ini tidak mati di kayu salib, tetapi Yesus ini hanya menderita sebagai korban penebus salah. Nah, itu fakta yang termaktub di dalam Bible dan buku-buku sumber eksternal lainnya. Itu. Oke. Jadi mungkin penjelasan ya kenapa ada narasi pendeta Abednego ya atau Gordian ingin menjelaskan asal usul kenapa di Kristen itu sebenarnya disebut perpanjangan dari ajaran pagan itu gitu kan. Cuma bedanya pagannya ya lebih aneh lagi gitu, mengadopsi Semitik. Padahal sebelumnya Semitik tidak ada yang mengadopsi pagan. Oke, mungkin saya mau nanya nih, pendeta Abednego. Menurut kamu nih, ya kenapa sampai di King Ada sendiri nih yang sampai harus komplain atau ngebahas lu punya gitu? Sebenarnya kan ini masih kecil sebenarnya. Bahkan kayak saya gitu ya. Saya sering dikomplain sama channel-channel Kristen ya, baik itu channel CIA, teolog kontekstual atau apapun lah yang saya anggap itu cuman kayak batu kerikil. Karena cuma batu kerikil ya udah nggak usah dipeduliin. Kecuali batu besar kita pindahin. Tapi kalau batu kerikil, loncatin saja gitu kan. Nggak perlu dia apa-apain, malah ya mungkin kita tendang saja gitu. Artinya bagi King Ada sekalian ini bukan bagian ini bukan batu kerikil, dianggap nih halangan besar gitu kan. Sebagai halangan besar bagi kekristenan, itulah dia reaksi. Biasanya kalau terlalu kecil orang nggak akan bereaksi. Ini akhirnya dianggap sebagai ancaman. Dari kamu sendiri gimana kira-kira melihatnya? Oke, thank you ya. Nah, ini sebagai evidence atau proof pembuktian bahwa saya ini bukan batu kerikil. Karena apa? Ketakutan yang nampak yang direaksikan oleh kekristenan itu sendiri telah dibuktikan dengan turunnya seorang doktor teologi yang menjadi imam sekaligus mazhab pengajaran apologetika kekristenan langsung turun melawan bocah ingusan yang usianya belum genap 20 tahun. Karena apa? Serangan
atau counter attack, bukan serangan sih, saya counter attack, berapologet lalu menyerang balik. Yang saya paparkan, yang saya narasikan itu berdasarkan dengan data dan fakta yang ada. Saya ketika berbicara tentang suara kebenaran firman Tuhan, kebenaran sejarah, itu selalu menampilkan histori, selalu menampilkan bukti, selalu menampilkan literatur primer. Karena kebodohan murid-murid yang dihasilkan oleh Pak Degi Ngadas tidak mampu menghalang serangan saya yang sangat masif terhadap kekristenan dengan dasar bukti dan fakta yang ada, maka Dr. Degi Ngadas selalu membuka mulut dengan ocehan yang saya rasa absurd sekali. Dan itu menjadi sebuah bukti. Oke, sebenarnya siapa sih murid Degi Ngadas? Ada nggak yang di ini sebagai kristolog atau pendebat ya? Ada nggak murid Degi Ngadas sebenarnya? Apa memang nggak ada gitu? Mungkin nggak ada murid yang bagus gitu. Muridnya mungkin kelas-kelas ini ya, kelas-kelas monolog juga, atau memang nggak ada yang berani debat? Oke, kalau lihat murid Degi Ngadas itu sebenarnya banyak, tetapi murid atau buah yang dihasilkan Degi Ngadas itu tidak kompeten sama sekali. Semisal contoh, banyak orang CIA itu beriman kepada Degi Ngadas, tetapi ocehan-ocehan yang dihasilkan oleh CIA yang dimana diambil dari referensi pengajaran Degi Ngadas itu serba nonsen, omong kosong, dan fitnah, lalu Takiyah Roma 3 ayat 7. Lalu Dr. Degi Ngadas sebagai pertanggungjawaban moral serta pertanggungjawaban edukatif itu turun karena rasa ketakutan jika bocah yang belum genap 20 tahun ini terus-menerus menyuarakan sebuah firman Tuhan dan menyuarakan sebuah kebenaran, atau dalam bahasa Latin itu adalah verbum veritatis. Verbum veritatis itu artinya adalah suara kebenaran. Verbum veritatis yang saya utarakan ke media massa yang dijamin oleh UUD 1945 membuat mereka gempar dan ketakutan sampai-sampai sakit jantung. Ya itu. Tapi ini ada satu nilai plus ya. Di sini secara nggak langsung Degi Ngadas sendiri mengatakan ya kalau anak yang belum berusia 20 tahun disebut bocah ya. Artinya ini sesuai juga dengan murid Yesus. Jadi murid Yesus itu 12 orang kecuali Simon ya, hanya Simon yang berusia 21 ke atas. Jadi murid-murid Yesus adalah bocah ingusan. Jadi sesuai juga dengan konten yang pernah saya buat. Jadi memang murid Yesus ini bocah juga gitu kan, sama kayak Goldian sekarang lah kurang lebih. Ya itu, kalau Degi Ngadas kembali tidak double standar, malah mereka menghina ke-12 murid Yesus yang kebanyakan itu adalah bocah yang usianya belum genap 20 tahun. Semua itu bocah. Oke, mungkin kita sambil ini ya. Tidak standar ganda. Oke, ya jadi mungkin kita sambil lanjut ya, kira-kira apa lagi yang diucapkan sama Dr. Deki ini ya. Ini seru sih. Kemudian Irena Anggono, Yaya Lawroni, dan lain sebagainya. Tidak ada kerjaan lain mencari makan dengan cara menyerang kekristenan. Dan itu bukan hanya itu seperti yang saya katakan, itu sudah dimulai oleh Allahmu dan oleh Nabi-Mu terhadap kekristenan. Jadi jangan playing victim. Kalau kekristenan pada akhirnya memutuskan untuk memberikan jawaban, termasuk juga memberikan counter attack terhadap Islam, itu karena Islam yang memulai duluan. Jadi jangan menjual omong kosong kepada dunia ini, playing victim, bahwa kamu itu innocent, tidak bersalah, hukumanis dan berbulu domba seperti bulu kelinci, tidak bersalah apa kalau diserang oleh kekristenan. Jangan playing victim, dunia ini tidak lagi memberi omong kosong semacam itu. Kita hidup di dalam kita lihat teknologi sekarang, jadi itu gampang dipelajari. Oke, mari kita lanjutkan. Tidak sadar kalau dirinya bodoh dan dengan kebodohan itu mereka mengabarkan ke orang-orang bodoh. Ini saya bilang, saya itu tidak punya belas kasihan terhadap siapapun yang membuka mulutnya dan menyerang kekristenan. Jadi dengarkan baik-baik, bodoh. Buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abraham. Apa dasar? Apa dasarnya Islam adalah agama Abraham? Bahkan secara well known, semua orang tahu Islam menolak Tanakh, menuduh Tanakh, Torah, Injil dan Keturunan, menuduh Tanakh itu telah dikorupsi, telah diselewengkan. Makanya saya heran, bahkan saya mau ketawa sampai menangis. Karena apa? Dan saya kamu bersama seorang yang mau kawin, yang percaya anak adalah firman Tuhan. Dulu bersama kamu, yang percaya anak itu adalah dikorupsi, telah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana kita bersama? Dan kembali pada tantangan saya, Bu. Ya. Mungkin reaksinya dulu Bang Abednego atau Goldian. Oke, thank you ya.
Nah, ini fitnah nonsen dengan takiah Roma 3 ayat 7 dengan segala kedustaan mengatakan bahwa buktikan bahwa Islam itu agama Abrahamic faith. Nah, yang memberikan bukti bahwa Islam itu adalah agama Abrahamic faith itu bukan orang Kristen sendiri. Nah, sekarang kalau Pak Deki Ngadas ini pergi ke webnya Yahudi, itu bernama Kabat. Kabat itu menarasikan bahwa Islam ini really Abrahamic faith. Benar-benar agama Abrahamic faith karena lahir dari Ismail, yang dimana di Yesaya 42 anak daripada Ismail itu Kedar berkemah di Madinah atau pegunungan Sela, yang dimana anak cucunya terus sampai tiba Rasulullah Muhammad SAW, sang hataman nabiyina, yang mengembalikan ajaran monoteisme yang berasal dari Tuhan kepada all of prophet yang sudah diselewengkan oleh gereja sebagai bentuk kesempurnaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, lalu tentang Abrahamic faith. Nah, ini saya coba kembali mengquote di dalam bukunya Karen Armstrong. Mungkin Dr. Deki Ngadas nggak pernah baca. Emang dia serba omong kosong, nggak pernah baca literatur. Nah, di bab ke-6 itu ada judul dari Karen Armstrong, The God of Islam. Di situ menjelaskan bahwa Islam ini adalah saudara daripada Bani Israel. Israel itu adalah anak daripada Yakub, Yakub anak daripada Ishak, Ishak memiliki saudara sulung yaitu Ismail, yang dari Ismail menjalar sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan Biblos pun juga menjelaskan. Tadi sudah saya quote di dalam Yesaya 42, di mana keturunan Bani Kedar itu bermukim ke Sela. Dan juga di dalam kitab Kejadian, Beresit, Hasem menjelaskan bahwa, hei dari keturunanmu ya Ismail, maka akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, lalu yang mengenapi nubuatan-nubuatan yang disampaikan Hasem itu siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sebagai penutup mereka ini ya. Ya, kalau nggak secara langsung malah mereka ingin bilang nubuatan ya atau janji yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham itu nggak terjadi. Kalau sempat keturunan Ismail nggak membesar, nggak menjadi raja-raja, kan disebut akan menjadi banyak sekali, akan ada raja-raja dari keturunan Ismail. Kalau itu nubuatan tidak terjadi, secara tidak langsung kekristenan memfitnah ya bahwa Tuhannya sendiri itu berbohong. Ya, jadi kalau nubuatan itu tidak terjadi, artinya ya mereka sendiri menuduh bahwa Tuhan mereka itu berbohong kepada Abraham. Karena janjinya ada, janjinya bahwa keturunan Ismail akan menjadi banyak seperti pasir di lautan ya. Jadi jelas, nggak mungkin nggak ada angin, nggak ada badai dia bilang keturunan Ismail udah punah, keturunan Ismail udah habis gitu. Kalau udah habis, artinya nubuatan itu tidak terjadi, artinya Tuhan kalian gagal menubuatkan sesuatu, alias Tuhan kalian nonsense gitu, omong kosong jadinya gitu kan. Ini mana para muka sendiri. Ya, betul. Ya, konsekuensi logis yang harus diterima verbum veritatis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu, bukan keturunan Ismail. Artinya yang disampaikan Tuhan Anda di kitab tanah yang merupakan kitab yang Anda rampok dari umat Yahudi itu omongannya serba nonsen, omong kosong, hilai, dia penipu. Yaitu konsekuensi logis yang harus diterima. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi ke perkataan Deki Ngadas, apakah Islam Abrahamic faith? Ya jelas, Islam itu satu persusuan dengan Yahudi, di mana dia satu bapak, yaitu Abraham Abinu alaihissalam kalau dalam Yahudi. Kalau dalam Islam itu Ibrahim Anbul Anbiya, Ibrahim bapaknya para nabi. Bahkan kami, umat muslim, setiap sholat itu selalu menyebut nama Nabi Muhammad di dalam tahiyat akhirnya. Kami menyandingkan Nabi Ibrahim, maksud saya. Kami menyandingkan nama Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sedangkan kekristenan ini memfitnah Ibrahim sebagai pezina. Silakan cek, Kristen memfitnah bahwa Hagar yang merupakan ibu atau nyokap daripada Ismail itu dizinai oleh Abraham Avinu alaihissalam, dan itu tidak bisa dielak karena banyak beredar dan narasi yang dikatakan oleh orang Kristen, Dr. Deki Ngadas dari sekolah tipu-tipu, kalau kata Pak Manatul Sagala, Yusuf Manubulu dan lain sebagainya. Sedangkan Hasem berkata di dalam kitab Kejadian, barang siapa mengutuk engkau ya Abraham dan anak keturunanmu, maka aku akan mengutukmu. Lalu siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya? Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah orang Kristen yang sengaja menutupi kebenaran tentang Hagar dan Ismail serta anak keturunannya. Dan olehmu Abraham, siapa yang memberkati engkau dan anak keturunanmu, maka mereka akan memberkati. Lalu siapa yang memberkati Abraham dan anak keturunannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah kami umat muslim, pengikut Rasulullah Muhammad SAW yang mengembalikan ajaran yang dulunya politis
karena terinterpolasi oleh ajaran bapak-bapak gereja ke monoteisme sejati. Kami berkati Hasem di dalam kitab tanah yang mereka rampok dari umat Yahudi. Itu konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pak Verbum Veritatis atau Dr. Deki Ngadas yang botol, bodoh, dan tolol ya. Yeremia 4 ayat 22. Ya itu fakta. Lanjut. Oke, jadi kita lanjut ya. Buktikan kepada saya bahwa Islam adalah agama Abraham. Pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa umatnya, manusia, itu bisa disebut sebagai desa surga. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan bapa bagi siapapun, in any sense, dalam pengertian apapun. Jadi relasi tertinggi antara seorang Muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah slaves, budak. Itu artinya kalian suka pakai nama Abdul kan? Maka kalian selalu dikasih nama Abdul. Karena relasi tertinggi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia adalah relasi master, tuan dan budak. That's it. Relasi semacam itu tidak diajarkan di dalam tanah. Tidak diajarkan di dalam tanah. Israel disebut sebagai my firstborn son, anakku yang sulung. Dan Yahweh disebut sebagai bapa bagi Israel, bagi umat perjanjian, bagi umat kabinet. Jadi bagaimana ceritanya? Kalian berdua dulu bersama dan singgung kumbaya, kemudian berteletabis dan bersatukan menyerang Kristen. Ketika klaim teologis kalian berdua, itu kalau dipasang duduk di atas meja, kalian akan saling mencabut pedang dan membunuh satu sama lain. Oke, kita jawab dulu. Oke, menarik ya. Ya, kira-kira gimana? Oke, ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu saja menyerang Yahudi karena Islam tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu adalah father. Jadi relasi antara Tuhan dan anak itu sebatas slave, bukan hambanya itu adalah son of God. Ya karena Islam datang meluruskan, karena stigmatisasi dari kata anak Allah ini menjadi kacau karena kekristenan, bahwa anak Allah artinya Allah yang menjadi manusia, lalu Allah itu beranak seperti dalam Gospel of John chapter 3 verse 6 di dalam King James Version, akan besar kasih Allah akan dunia ini, and he gave his only begotten son. Begotten apa? Silakan cek Dr. Deki Ngadas, belajar bahasa Inggris lagi. Begotten, kalau kita cek di dalam Oxford Dictionary, itu artinya anak yang diperanakkan dari hasil hubungan wik-wik antara dua sejoli laki-laki dan perempuan. Islam datang agar hal yang pernah dialami oleh umat-umat terdahulu, karena mereka tidak mengerti bahwa arti son of God itu adalah orang yang mengikuti segala perintah Allah lalu mendapatkan label son of God, lalu diartikan bahwa Allah itu memperanakkan. The God so loved and he gave his begotten only son. Begotten, siapa yang memfitnah? Bahwa yang memfitnah itu adalah umat Kristen. Kalau son of God itu dimaknai secara alegori, artinya orang yang atau manusia yang mengikuti perintah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Hasem diberi gelar son of God, kami tidak masalah. Karena hal itu, sesuatu yang buruk itu agar tidak terjadi di masa sekarang yang sudah terjadi di abad masa lalu, maka Allah mengantisipasi agar tidak melabeli. Begitu pula Yesus, kalau mereka menghina Abdul, Yesus itu hamba. Yesus berkata, hubunganku dengan Tuhan layaknya seorang tuan dan hambanya. Yesus mengatakan, oh ini gue hamba. Yaitu, itu. Oke. Jadi, ya ini ada Bang Valen juga yang disebut bocah juga ya di dalamnya. Ini Bang Valen udah nggak masuk umur bocah sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa disebut bocah. Mungkin karena awet muda ya, bagus juga ya gitu ya. Kalau bocah kan artinya masih muda daripada cepat tua juga. Mungkin ya, shalom untuk Bang Valen. Mungkin tanggapannya Bang Valen terhadap narasi atau perkataan dari seorang dokter ya, sampai turun tangan menghadapi dua orang bocah. Oke ya, shalom aleichem semuanya. Selamat malam kepada Pak Pendeta HMC dan Pak Pendeta Abednego. Terima kasih. Saya luruskan dulu. Saya udah dipecat karena saya gagal mengumpulkan perpuluhan. Jadi sinodis marah dulu. Oh iya. Jadi ketika saya melihat konten dari Verbum Veritatis sih agak ketawa gitu. Kalau kita sama
Pak Pendeta Abednego dibilang bocah sih nggak ada masalah. Bahkan di dalam kontennya kita dibilang berteletabis gitu loh. Betul kan? Iya, berteletabis. Jadi nggak ada masalah sih bagi saya kalau saya dipanggil bocah terus dianggap Ini boleh berteletabis. juga ini ya. Ini bentar lagi ya. Ini video kita ini kan lumayan yang nonton nih. Udah mau tembus 1.000 orang yang live ya. Saya rasa lumayan laku. Ini besok mungkin direaksi lagi. Wah, mereka udah bersatu. Jadi trinitas kita nih ya. Kalau kemarin dua bersatu. Ini udah 3 nih. Trinitas nih. Uh, jadi saya bilang ya nggak ada masalah sih dibilang kayak bocah terus habis gitu berteletabis ya kan. Yang penting saya dan Pak Pendeta Abednego nggak mengarang bebas gitu loh. Mungkin itu dari saya Pak Pendeta MC. Oke, siap. Ya, jadi ini yang lucunya adalah yang entah kenapa mereka komplain seakan-akan kenapa bisa duduk bareng gitu kan. Harusnya kalian bunuh-bunuhan gitu. Jadi ini orang kayak kepingin, ini mirip Belanda gitu ya, mirip Belanda, dia pingin kalau orang Aceh saat ketemu orang Batak harus bunuh-bunuhan. Ya kenapa tiba-tiba mereka jadi bersatu melawan Belanda gitu kan? Aneh juga nih, orang sangat menginginkan orang lain itu berantem ya. Jadi ini Ya, benar-benar nggak habis pikir ini kasihnya di mana gitu kan? Dia bilang seharusnya kalian ambil pisau saling bunuh-bunuhan gitu. Kenapa nggak? Nggak ada kasih. Nggak ada kasih kok, Julius. Kasih itu hanyalah ajaran bullshit yang keluar dengan retorika manis seperti yang diucapkan Mario Teguh. Tapi implementasi dan aktualisasinya itu nggak ada. Silakan cek sejarah. Kalau kita mau open-openan sejarah kelam kekristenan, mereka bakal nangis termewek-mewek. Nggak bisa tidur. Jujur, nggak ada ajaran kasih. Oke, Ya benar mungkin apa yang dari bilang Pak Pendeta Abednego benar sih, karena kekristenan sejak ditinggal sama Yesus, kita tahu ya pengikutnya sedikit. Kalau kita ngelihat narasi yang ada dalam perjanjian baru, beribu-ribu orang itu, ya kita tahu datanya di mana, cuma ada di PB gitu loh. Kekristenan itu baru muncul di Antioquia. Itu pengikutnya masih berapa ya kan? Terus habis gitu di era abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu pun kekristenan itu diambil dari Konstantin ya, dipakai untuk apa ya kalau saya bilang itu di dalam ranah politik gitu loh. Belum lagi nanti Crusader itu, aduh sejarah kelam dari kekristenan. Jadi bisa dicek ya, bagaimana mereka memaksakan satu ajaran, kalau enggak itu ya saya bunuh kan. Makanya di dalam konteks Rabi'ah di zaman era Rabi'ah Akiva, terus habis itu Makabe, belum lagi Holocaust, belum lagi Crusader, itu banyak banget orang-orang Yahudi yang dibantai sama Bnei Edom. Mereka melakukan konteks yang namanya Kiddush Hashem. Nah, Kiddush Hashem itu kayak begini loh. Misal saya terus saya berhadapan dengan Bnei Edom yang menjadi pemimpin. Saya disuruh, kamu percaya Yoske atau kamu mati gitu loh. Nah, orang-orang Yahudi ini kan udah taat sama Torah gitu loh. Dia udah tahu sesembahan mereka siapa gitu. Nah, di dalam perspektif Judaism, mereka akan lebih memilih jalan Kiddush Hashem, lebih baik mati daripada harus menyembah manusia. Itu kayak begitu sejarahnya. Makanya di dalam Judaism, setiap tanggal 25 Desember, ini bukan memperingati hari Natal ya. Jadi mereka itu sebelum tanggal 25 Desember, 24 malam, mereka itu selalu berjaga-jaga gitu. Itu sampai, apa ya, kalau saya bilang itu sampai trauma gitu loh. Bangsa Yahudi ini sampai trauma oleh kelakuan Bnei Edom gitu. Dia nggak mau diserang lagi gitu. Bahkan Baruch Hashem sampai sekarang Israel masih bisa berdiri, itu semua karena Hashem ya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Israel berdiri sampai sekarang itu bukan karena Yesua atau Yesus, tetapi oleh karena kebaikan dari Hashem. Udah kayak begitu. Halo Julius. Oke ya, gini. Ya, sorry, satu lagi bentar. Ya, ini udah ada Bang Farhan. Ya, assalamualaikum buat Bang Farhan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Akhi Goldian. Salam. Assalamualaikum Bang Valen. Ya mungkin kita ini ya cuman nanya aja nih Bang Farhan, menurut Bang Farhan nih kok bisa sampai gini ya seorang guru besar gitu ya, bahkan doktor teologi gitu, sampai harus ngurusin yang ya bocah-bocah gitu kan? Apakah memang udah nggak ada pasukan dia sendiri atau ini terlalu berbahaya dianggap gitu? Sama seperti kalau di saya ya, kalau saya kayak CIA mau ngomong apapun, kayak teolog kontekstual mau ngomong apapun, selama mereka kecil saya nggak peduli.
Karena kalau kita sibuk ngurusin yang kecil, kita nggak sempat ngurusin yang besar. Ya karena manusia itu kan terbatas oleh waktu ya. Kita punya waktu sehingga kita harus ada skala prioritas yang mana lebih diutamakan gitu. Biasa kita tetap utamakan yang lebih penting. Ya artinya sampai di King Adas ngurusin mereka dua artinya udah dianggap penting ya. Kalau nggak mungkin diurusin gitu. Dari Bang Farhan melihat secara psikologisnya gimana? Oke, terima kasih. Kalau saya lihat dari sisi ininya sih sebenarnya gini. Pemahaman tentang di King Adas ini kayaknya dia merasa bahwa banyak terjadi degradasi dari debater-debater Kristen ya. Melihat bahwa dia harus turun tangan karena kita tahu bagaimana karakternya di King Adas ya. Dia merasa selalu tinggi. Saya pernah debat dengan dia di waktu itu masih di Zoom-nya Pak Bagus, saya pernah juga sekali dengan dia. Terus kemarin dengan anak buahnya juga di Forum Kasis itu. Dia merasa tinggi, jarang sekali dia mau turun. Kalau dia sudah turun, berarti dia melihat bahwa debat-debat Kristen ini tidak bisa menghantar apa yang dinarasikan. Dan satu lagi yang menarik dari King Adas ini yang menurut saya ya, malah dia itu selalu berkutat dengan monolog. Dia tidak pernah selalu berdebat dengan langsung. Dia selalu monolog dan membantah dengan cara-cara yang dia pikir aman dalam konfrontasi secara dialog secara langsung. Itu karakter dia. Dan yang kedua dari King Adas ini, dari yang saya lihat dari sisi psikologis dia dari mimiknya, dari intonasi kata-katanya, memang seperti ada kegalauan di sana. Ada seperti seperti kekhawatiran dan kegalauan tentang perkembangan debat-debat Kristen ini sendiri ya. Banyak sekarang debat Kristen yang tidak punya kompetensi sama sekali, tidak punya kapabilitas di sana. Langsung turun gitu loh, langsung turun yang kadang-kadang kalimat-kalimatnya ini terjadi blunder yang sangat luar biasa yang merugikan mereka sendiri, yang merugikan para debat Kristen yang lain gitu loh. Saling ya karena memang kita seperti pahami konteks mereka dalam konsep Tuhanannya memang sangat rapuh. Nah, yang kedua, terjadi sebuah keterkejutan secara psikologis yang dialami oleh King Adas ini, bagaimana perkembangan debat muslim yang sangat luar biasa. Kita harus akui 2 tahun 3 tahun yang lalu debat muslim sangat jarang yang turun di Zoom dan jarang turun secara medsos debat secara seperti ini. Tapi saat ini bagaimana luar biasanya generasi baru yang di muslim ini meluluh lantakan channel-channel Kristen yang bahkan menggunakan cara-cara yang sangat kasar, tidak memberi waktu yang adil, mereka menggunakan sistem kick yang keroyokan itu. Dan ini yang dipahami oleh King Adas terjadi sebuah yang saya katakan tadi, degradasi kualitas dari debat Kristen yang sehingga dia karena dia merasa selalu dia merasa hero, dia merasa lebih dari tinggi dari yang lain, dia turun gitu loh untuk mengcounter ini. Padahal yang dilakukan ini justru mempermalukan dari dia sendiri. Artinya dia tidak tahu level dia gitu loh. Level seorang senior menanggapi sebuah pernyataan yang saya pikir kata Bang Julius tadi ya ini masih kecil gitu kan. Nah ini yang saya sangat menarik. Saya juga seperti itu Bang Julius. Saya sekarang kalau debat, kalau saya lihat musuhnya hanya asumsi dan ngomong dan tidak ada kapabilitasnya dan cuma bermain di ranah tafsir yang ngawur, tidak ada data-data yang akademis, saya pasti menolak karena buang-buang waktu saja gitu loh. Buang-buang waktu dan hanya mengumbar kajian gitu dan saya menghindari secara kajian dan hujatan gitu. Itu saja sih kalau saya dulu Bang Julius. Terima kasih. Oke, mungkin ya sorry mungkin kita tidak aja ya ini karena forum yang berikutnya kita akan bahas mungkin lebih rame ya. Kalau tadi katanya sih mau ngobrol berdua, ini tiba-tiba banyak sekali yang ngajak minta link ya, saya betul juga. Ini sampai berapa juga minta link, jadi saya terlanjur bertarung baru aja tapi gabung ya untuk lebih beda ya gitu. Kalau tadi kan kita membahas King Adas secara tanggapan pada mereka dua. Jadi ini yang diurus satu lagi, kita mungkin akan bahas kira-kira fitnahan atau saran dari King Adas dari sudut pandang teman-teman yang dengar langsung dari itu ya. Nah mungkin kita tak jauh, jadi yang ini saya tutup dulu. Makasih buat teman-teman. Kita lanjut di Patu, saya kasih linknya, boleh juga punya sih. Dan ini saya tidak ada di linknya saya taruh di private chat ya udah. Sama. Oke. Ya. Oh ya ini Pak Julius tembus 1000. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.